Halo, apa kabar Anda semua? Saya Sunarif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky akan kembali ngajak Anda untuk ngobrol-ngobrol tentang situasi politik aktual saat ini. Bung Rocky, ini ada data survei terbaru ini berkaitan dengan COVID ini. Jadi yang melakukan survei itu indikator politik, Burhanuddin Muhtadi. Dia melakukan survei ini menarik ini karena pada bulan Desember dia menyebut sudah dilakukan survei itu ada sekitar 43% orang yang menolak COVID. Menolak vaksin, jadi menolak COVID lagi. Nah, setelah dilakukan vaksin, Pak Jokowi yang menjadi orang pertama melakukan vaksin itu pada bulan survei berikutnya lagi. Sekarang ini baru jadi survei terbaru ini disebutkan bahwa yang menolak itu cuma turun 2%. Artinya Presiden Jokowi yang bersedia menjadi orang yang pertama kali vaksin itu cuma pengaruhnya 2% itu terhadap pelaksanaan vaksin. Ini kan kalau kita baca dari sisi politik ini agak serius, ini ada persoalan bahwa orang tidak terlalu terpercaya lagi gitu walaupun endorsernya itu Pak Jokowi sendiri. Iya, jadi kita masih bisa bayangkan ketika jarum itu menembus otot lengan kiri Pak Jokowi, semua orang ketika peristiwa itu terjadi memberitakan itu sebagai satu terobosan karena presiden mengambil risiko untuk memberi contoh pada rakyatnya. Itu satu yang bagus sekali pada waktu itu tuh. Tetapi pada saat yang sama seorang tokoh PDIP di DPR mengucapkan hal yang terbalik bahwa dia tidak mau divaksin itu. Jadi publik punya dua sudut pandang. Apakah percaya pada jarum suntik yang menembus otot lengan kiri presiden, atau percaya pada ucapan politisi PDIP yang juga adalah petinggi dari partainya presiden. Jadi dari awal kita lihat ada hal yang sublim di situ, sekaligus absurd. Karena seharusnya Dr. Ripka seharusnya menjadi influencer dari Jokowi. Kan begitu logikanya kan. Tapi kehebohan itu kemudian berhenti setelah kita masuk pada hal-hal yang konkret, yaitu kesulitan ekonomi, lalu sekarang ada banjir segala macam tuh. Karena itu ingatan publik terhadap lengan kiri presiden hilang. Sehingga mungkin Burhanuddin ingin mengetahui mengapa soal semacam vaksin yang diselebritikan sebagai terobosan untuk mengatasi COVID sehingga presiden harus mengerahkan pasukan pengaman COVID itu, pengaman vaksin itu, akhirnya setelah disurvei tidak ada efeknya tuh. Kan itu sebetulnya kira-kira kalau saya bayangkan metodologi waktu Burhanuddin rapat dengan timnya, dia membayangkan itu. Saya bantu publik untuk mengingat bagaimana selebrasi pemberian vaksin termasuk proses pengamanannya itu menjadi berita luar biasa. Orang bertanya ngapain harus dijaga segala macam tuh. Tapi presiden kasih jaminan bahwa sekian juta, 420 juta ampul vaksin itu adalah hal yang strategis karena itu mesti diamankan. Jadi kuriositas Burhanuddin betul-betul ilmiah karena dia ingin uji setelah selebrasi itu apakah kepercayaan terhadap vaksinasi itu naik apa justru turun itu. Ternyata kepercayaannya hanya naik 2%. Dan itu yang berbahaya sebetulnya. Karena ini vaksin soal hidup mati manusia tuh. Sesuatu yang fundamental dalam soal kesehatan kita. Tetapi kenapa orang tidak percaya apa yang dimintakan oleh presiden bahwa kita akan lakukan vaksinasi? Ini bukan sekedar pemborosan ekonomi. Kalau orang menolak itu artinya vaksin itu nanti lama-lama kadaluarsa, nggak ada yang pakai itu. Jadi ini problem yang disebut tadi trustfulness, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah itu betul-betul menurun dan ini sangat berbahaya tuh. Jadi kita hanya ingin ambil poin itu untuk memperlihatkan bahwa bahkan di dalam hal yang paling fundamental yaitu kesehatan, rakyat tidak percaya pada permintaan presiden. Atau rakyat sebetulnya tidak percaya pada polisi negara itu. Kalau mau bikin lebih mudah dimengerti itu. Oke,
Padahal ini seperti Anda singgung tadi, serius sekali ya, ini kan COVID ini masalah hidup dan mati gitu ya. Dan kita juga selama ini menunggu-nunggu gitu, kapan ini ada vaksin tiba. Tapi kemudian ketika vaksin itu tiba sendiri, bahkan kemudian presiden yang menjadi endorsement, jadi orang pertama, publik juga tetap tidak percaya. Ya, ini kan dari sisi kalau kita tidak bisa melihat ini hanya faktor kesehatan kan, bukan persoalan kesehatan semata kan, Bung Rocky. Ini bisa menjadi sebuah fenomena politik gitu kalau kita lihat dari sisi angle yang berbeda ya. Iya, itu soalnya mungkin kita bisa minta Burhan untuk menerangkan lebih detail sektor masyarakat mana yang tetap menolak untuk divaksin misalnya. Lebih bagus lagi kalau Burhanuddin bikin semacam cross tabulasi antara penolakan dan orientasi kepartaian. Jangan-jangan mayoritas adalah PDIP justru yang menolak untuk divaksin. Ini kita ingin tunggu itu tuh dari Burhanuddin. Tapi lebih dari itu, panggilan hati nurani rakyat untuk mendukung program pemerintah ini hilang. Kan ini soal hati nurani. Kan mesti orang begitu lihat presiden udah kasih contoh loh. Mari kita rame-rame itu. Bantu itu. Jadi bayangkan sesuatu yang udah di ujung, yaitu tipping point, presiden sendiri turun tangan dengan macam-macam resiko, diolok-olok, dianggap berbahaya, tetapi publik tetap tidak kasih kepercayaan. Ini bahayanya kalau penguasa kehilangan kepercayaan. Saya kasih contoh soal kepemimpinan tuh. Dulu di India, di zaman Mahatma Gandhi mengambil risiko untuk membujuk rakyat India pada waktu itu untuk tidak membeli produk Inggris yang disebut apa namanya itu ahimsa apa namanya, Swadesi ya, Swadesi itu. Jadi kita lihat bahwa Gandhi tahu bahwa kalau dia minta agar rakyat India tidak membeli produk kolonial, itu berbahaya secara ekonomi karena banyak orang yang kekurangan makanan nanti itu. Karena India memboikot produk-produk dari Inggris. Tapi Gandhi percaya bahwa sekali ada trust, maka orang akan saling membagi. Tetangganya akan bagi pada tetangga yang lain yang miskin. Dan itu berhasil. Nah, itu yang disebut Gandhian economics. Nah, ini saya mulai ingat nih. Gandhi kemudian dianggap sebagai seorang ekonom juga tuh, karena mengajukan satu ekonomi baru, yaitu ekonomi yang trusteeship-nya didasarkan pada human dignity. Nah, karena itu Gandhi menganggap bahwa ekonomi harus punya elemen dignity, kemartabatan manusia, bukan sekedar kemaslahatan materi, tapi kemartabatan. Nah, dignitas itu yang sekarang juga ada pada masyarakat Indonesia. Nah, dignitas itu tidak mau diberikan pada presiden. Jadi mungkin masyarakat Indonesia menunggu kalau Gandhi yang jadi presiden, kita ikuti itu. Walaupun kita miskin sama-sama, tapi kita percaya bahwa ada perbaikan nanti itu. Nah, soal-soal semacam ini yang sebetulnya hilang dari publik kita justru karena presiden dianggap sebagai sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya lagi. Saya yang katakan ini, saya hanya membaca inti dari hasil survei saudara indikator survei indikator yang menunjukkan bahwa memang dignitas manusia hilang karena public policy selalu tidak berpihak pada dignitas, pada martabat manusia, tapi berpihak pada atas. Orang lalu mulai curiga, jangan-jangan vaksin ini cuma untuk kepentingan ekonomi konglomerat, hanya untuk kepentingan distributor dan importer tingkat tinggi. Jadi rakyat menunggu semacam Gandhian trusteeship yang seharusnya diucapkan terus-menerus dan dibuktikan oleh kekuasaan. Jadi sekali kekuasaan gagal untuk memperoleh dukungan demi dignitas manusia, maka legitimasi yang kita bicara terus itu turun drastis. Nah, survei dari Burhanuddin Muhtadi ini menunjukkan bahwa benar yang kita perkirakan bahwa legitimasi presiden sebetulnya sudah habis, dibuktikan dengan penolakan orang untuk divaksin, kendati presiden udah memberi contoh sebagai pengambil risiko tertinggi. Ini menariknya dan sekaligus keprihatinan kita bahwa soal kesehatan akhirnya menjadi ukuran dari kepemimpinan.
Oke, jadi kita mesti melihat bahwa ini bukan semata-mata persoalan vaksin atau dunia kesehatan gitu ya, Bung Rocky ya. Survei ini kita sebenarnya dengan survei ini kita bisa membaca yang jauh lebih besar dari persoalan kesehatan dan juga masalah vaksin itu sendiri. Nah, itu betul sekali tuh. Jadi saya berterima kasih pada Burhan karena karena ini jarang orang mau lakukan riset tentang penerimaan publik terhadap proyek pemerintah di bidang yang sangat fundamental, yaitu kesehatan rakyat. Jadi kita masuk sekarang pada soal baru, yaitu ini ada survei justru bukan tentang vaksin, tetapi tentang sebut aja dimensi etis dari manusia tuh. Manusia, rakyat Indonesia tidak memberi dukungan etis pada presiden. Karena peristiwa presiden ditusuk itu adalah peristiwa etis. Karena itu memberi contoh. Orang nggak mau lihat contohnya, kan gila kan? Silahkan lu divaksin berkali-kali, gue tetap nggak percaya sama lu. Kira-kira begitu pesan publik tuh. Yang ditangkap oleh Burhanuddin Muhtadi melalui survei indikator. Ini betul-betul mesti jadi headline supaya kita belajar sekaligus bahwa public policy itu terkait dengan public ethics. Jadi public ethics hilang, maka public policy menjadi tidak efektif lagi tuh. Saya kira itu intinya tuh, dan bagus sekali kalau para epidemiolog juga masuk di dalam percakapan semacam ini dengan basis hasil survei dari indikator. Ya. Oke, saya jadi ngomong-ngomong soal kepercayaan publik itu saya jadi teringat Profesor Hayono Siono. Itu kan Anda ingat ya, kepala BKKBN kemudian jadi Menko. Oh iya, dan beliau itu kalau ketemu dengan saya dulu selalu membanggakan dirinya bahwa Dek, jangankan suara orang yang diminta. Kalau zaman saya dulu saya minta kandungannya pun dikasih gitu. Kenapa? Karena KB kan pada waktu itu hanya 2 anak saja, itu kan sukses di zaman beliau. Ini menunjukkan bagaimana bukan hanya soal public trust, tapi juga komunikasi publiknya yang sangat berhasil kan gitu. Ya, itu salah satu hal yang menjadi prestasi Orde Baru adalah berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Ada banyak kritik juga bahwa kadangkala pemasangan kontrasepsi itu dipaksakan tuh. Tetapi efek ujungnya itu karena kemampuan dari pemerintah untuk meyakinkan bahwa kesehatan reproduksi juga ditentukan oleh kesempatan untuk membesarkan anak secara manusiawi itu. Dan itu yang berhasil tuh. Jadi saya kira hal semacam itu yang diperlukan oleh pemerintah hari ini. Tapi masalahnya istana itu nggak punya semacam pasukan etika tuh untuk membujuk persuasi masyarakat bahwa ini betul-betul pandemi, jadi kita sama-sama berkorban. Coba kita lihat bagaimana Mahatma Gandhi membujuk masyarakat India untuk bertahan demi dignitas dan tidak tergoda untuk mengkonsumsi barang mewah. Yang sekarang terjadi justru sebaliknya tuh. Kemarin kita bicara tentang barang mewah dimasukkan. Jadi banyak kontradiksi tuh. Kalau mau jadi pemimpin yang merakyat, pergilah pada Gandhi. Baca apa yang disebut economics of Gandhian philosophy itu. Baca apa itu Swadesi, Satyagraha, macam-macam tuh. Karena kita sebetulnya sama-sama masyarakat timur yang dimensi etisnya seringkali lebih kuat pertahanannya dibanding angka-angka statistik pemerintah tuh. Pemerintah nggak bisa bujuk orang Indonesia dengan menunjukkan ini angka COVID meninggi terus karena itu kalian mesti dengan sukarela divaksinasi tuh. Justru orang menganggap, loh kenapa angka COVID meninggi terus? Demikian juga angka pengangguran meninggi terus. Demikian juga angka utang luar negeri meninggi terus. Itu problem saudara, Presiden. Kira-kira begitu kan, yang hati nurani yang nggak diucapkan. Yang kalau saya ucapkan dianggap saya membenci presiden, saya membenci kekuasaan. Padahal itu akhirnya dibuktikan oleh survei. Tinggal kita membaca survei itu basisnya adalah ketidakpercayaan yang makin hari makin meningkat terhadap Presiden Jokowi. Ya, kita bisa membayangkan, Bung Rocky, kalau untuk hal yang artinya untuk kepentingan kesehatan masyarakat itu sendiri saja penolakannya cukup tinggi dan presiden tidak bisa berhasil meyakinkan publik. Saya membayangkan bagaimana dengan kebijakan-kebijakan lain gitu yang mengharapkan ada semacam partisipasi dari publik, itu ada semacam voluntary pada publik untuk membantu pemerintah yang sebenarnya dalam kondisi sangat sulit saat ini. Seluruh kebijakan lain itu tergantung pada persepsi publik terhadap keseriusan pemerintah.
Nah, publik menganggap pemerintah tidak serius. Apa buktinya? Bahkan COVID-nya naik terus, tapi pemerintah harus kendalikan itu kan. Nanti akan ada survei tandingan dari pemerintah untuk menunjukkan COVID mulai menurun ketika Presiden sudah lakukan vaksinasi dan di mana-mana vaksin itu sudah diamankan. Jadi orang lihat hal yang palsu. Begitu orang tahu survei Burhanuddin Muhtadi, ya orang anggap ya berarti presiden lagi berbohong lagi, hoax lagi itu. Jadi salahkan surveinya, jangan salahkan FNN dan saya soal kita menyebar hoax. Kita hanya memberi interpretasi bahwa dukungan publik itu memerlukan kerelaan, bukan dengan paksaan gitu. Bukan dengan obral headline, silahkan beli mobil, kami gratiskan tuh. Pada saat yang sama COVID-nya sebetulnya disebut menurun karena testing dan tracingnya yang juga menurun. Jadi publik punya semacam pertahanan etika tuh yang nggak mungkin dibujuk dengan seluruh headline yang diucapkan oleh presiden atau segala macam promosi dari influencer Yunto Buzzer. Tetap orang anggap bahwa buzzer itu adalah kemunafikan yang ditutupi oleh kebijakan yang gagal dari presiden, untuk menutupi kebijakan yang gagal dari presiden. Itu intinya tuh. Jadi saya kira sebenarnya jangan kita kemudian dicurigai, justru kita mengingatkan, serius loh, ini ada alarm kencang nyaris berbunyi. Kok lu nggak denger sih? Nah, kita bantu supaya mereka tahu bahwa ada alarm yang sedang serius, kan gitu ya, Bung Rocky kira-kira. Ya karena itu kita sebut aja bahwa hari ini Burhan yang juga selalu dianggap sebagai berupaya untuk mencari wilayah yang agak netral karena seringkali surveyor itu dianggap pro istana. Nah sekarang justru Burhanuddin menunjukkan bahwa dia betul-betul netral, imparsial, hanya untuk meminta rakyat paham bahwa hanya untuk meminta presiden paham bahwa ada penolakan terus dari rakyat. Jadi semoga saudara Burhanuddin Muhtadi diundang oleh presiden untuk bercakap-cakap, karena survei dari Burhan Muhtadi itu adalah survei tentang dukungan etis yang menurun terhadap presiden. Ini bahayanya negara yang nggak punya lonceng di dalam, sehingga loncengnya mesti dibunyikan dari luar melalui FNN yang menganggap bahwa Burhanuddin Muhtadi memberi kita peringatan dini bahaya kehilangan trustship, bahaya kehilangan kepercayaan. Oke, nanti urusan kita dengan Burhanuddin off air saja ya, Bung Rocky. Ya, karena banyak kali yang off the record dari studi-studi survei yang nggak bisa diucapkan, tapi sebetulnya intinya adalah sama, yaitu legitimasi kekuasaan merosot drastis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.